4 kilo. 4 kilo satu hari, Mang? Iya, kalau dulu lain. Kalau Pas waktu anak kuliah dulu, Mang? Iya, kalau dulu banyak. Nyampe berapa kilo sehari, Mang? Sampai berapa itu keranjang besar itu? Ada 10, 15? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, amin. Jumpa lagi bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang penjual telur puyuh, Bapak Muhammad Amin. Apa kabar, Pak Amin? Baik. Ya, saya panggil Pak Amin aja, Pak Amin ya. Iya. Biar kelihatan lebih akrab gitu. Iya. Pak Amin, Bapak sebagai berprofesi sebagai penjual telur puyuh keliling. Iya. Ini sudah berapa lama Pak Amin geluti? Sudah berapa lama Pak Amin berdagang telur puyuh ini kira-kira? Sudah 32 tahun. 32 tahun. Iya. Terus umur Pak Amin sekarang berapa? 77 tahun. 77. 77 tahun umur Pak Iya. Amin. Artinya sebelum berjualan telur puyuh pasti ada usaha lain yang Pak Amin geluti. Mungkin semasa Pak Amin masih remaja ataupun sebelum menikah Pak Amin sudah punya usaha ataupun bekerja seperti itu Pak Amin. Coba tolong cerita Pak Amin. Secara singkat perjalanan maksud saya kehidupan Pak Amin sampai Pak Amin terjun berjual ataupun menggeluti usaha telur puyuh, penjual telur puyuh ini kira-kira. Mulanya saya mencari pekerjaan di PJKA. Masih bujang itu Pak Amin? Iya. Sekitar 2 tahun. Kerja di PJKA. Iya. Terus sudah kerja itu berhenti tidak lulus L1. oh jadi terkendala ijazah mungkin Pak. Jadi waktu itu saya pulang ke dusun. Ke desa Pak, ke desa. Seridabo. Oh desa Serijabo. Iya. Jadi ditawari seorang mamang aku mau ngajar apa tidak, mau kataku. Jadi ngajar sekitar 10 tahun. Jadi Mang Amin pulang ke desa dari kota Palembang, kerja di PJKA, pulang. Terus pulang dari situ Mang Amin sudah punya istri belum itu pada waktu itu? Sudah mulai. Sudah, artinya Mang Amin kerja di PJKA itu sudah punya istri? Bujang. Nah pas waktu pulang Mang Amin nikah. Nah pas nikah itu ditawari untuk ngajar. Ya, masih kerja. Masih kerja di PJKA? Iya, masih setahun. Masih kerja di PJKA. Artinya Mang Amin berhenti dari PJKA sudah berkeluarga. Sudah. Terus Mang Amin ditawari ngajar. Iya. Artinya Mang Amin punya pendidikan dong? Iya, punya. Terus tamatan apa Mang Amin? Tamat PGA. PGA? Iya. PGA, pendidikan guru agama? Iya. Artinya Mang Amin kalau masalah hukum ataupun segi agama menguasai dong. Iya. Artinya seperti itu. Iya. Terus kerja dulu ngajar di mana, Mang? Ngajar di Sungai Pinang. Sungai Pinang di SD. SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah. Iya. Di SD Muhammadiyah Sungai Pinang. Iya. Itu berapa lama, Mang? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Terus 10 tahun ngajar. Iya. Artinya secara berkeluarga Mang Amin tentu sudah punya anak dong. Pada 10 tahun itu apa belum? Itu. Sudah punya anak? Iya. 1, 2. Kira-kira 3 lah. 10 tahun kerja itu sudah 3 anak? Iya. Cepat sekali Mang. Iya. Prosesnya. Jadi 3 tahun. Nikah sekitar lebih kurang 11-12 tahun sudah punya 3 anak. Iya. Artinya tidak berkapi pada waktu itu. Tidak. tidak berkapi. Berkapilah Tuhan itu. Jadi Mang Amin
selama 12 tahun artinya dapat 3 anak. Iya. Nah, 3 anak ini artinya udah dekat dong jaraknya, berarti 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, Bang. Iya. Tanpa ber-KB, Bang. Iya. Terus 10 tahun kata Bang Amin ngajar. Berhenti nih, istirahat. Istirahat. Kenapa, Bang? Istirahat ke merantau ke Lampung. Oh, pernah merantau ke Lampung. Iya. Artinya berhenti mengajar, Bang Amin merantau ke Lampung. Iya, 2 tahun. Itu apa kerja di Lampung, Bang? Iya. Tidak ada, cuman tujuan untuk mau mencari kerjaan. Mau cari kerja, cuma hanya ingin mencari kerja. Tidak bertemu. Tidak bertemu. Tapi di samping itu aku berjualan. Jualan di situ di Lampung juga jualan, Bang. Jualan apa, Bang itu? Berdagang roti. Oh, berdagang roti. Iya. Berdagang roti di Lampung. Di Lampung. Berapa tahun itu? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Terus 2 tahun dagang roti di Lampung. Iya. Katakanlah nggak ada hasil. Terus Iya. Bang Amin balik lagi ke kampung halaman. Iya, dipesan orang tua. Dipesan orang tua disuruh pulang kampung. Iya. Terus kampung bawa istri lagi ke kampung. Iya. Bawa Ah, anak 3. bawa anak 3. Iya. Sampainya di kampung, apa kerjaan Bang Amin? Itulah mulai berdagang bipang. Mula-mulanya berdagang bipang. Jadi dagang bipang itu. Iya. Bipang yang manis-manis itu, Bang, Iya. Dagang keliling pasar. Iya. Ah, Pasar di Kayagung ni lah. pasar Kayagung. Dulunya. Iya. Terus berapa lama itu Bang Amin geluti? Tidak perlu lama. Setengah tahun lah. Sudah. Sekitar 6 bulan. Iya. Terus berubah lagi. Dia merubah profesi jual telepuyuh. Nah, jadi setelah melalang melintang kemana-mana dagang Iya, kerja, iya. akhirnya Bang Amin dari Lampung pulang ke desa Serijabo, jualan bipang, jualan kemplang. Iya. Selama 6 bulan mungkin tidak ada kecocokan, mungkin Iya. berpindah ke jual telur puyuh Telur puyuh. sampai sekarang. Sampai sekarang. 32 tahun dari awal Bang Amin jualan telur puyuh. Iya. Terus awal Bang Amin terobsesi untuk jual telur puyuh pada waktu itu, Bang. Apakah ada sahabat ataupun saudara yang mengarahkan atau mengajak Bang Amin untuk jual telur puyuh? Apakah inisiatif Bang Amin sendiri? Ada. Itu dicari nian itu. Dicari persahabatan. Oh, jadi ada sahabat yang Iya. ngasih jalan. Iya. Bahwasanya coba-coba Bang Amin Iya. ditawari jualan telur puyuh. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang Bang Amin masih jualan. Iya, masih jualan. Terus ini Bang Amin, kan tadi Bang Amin katanya punya anak 3, tapi cerita saya dengar di masyarakat Bang Amin kan punya 4 anak nih. Iya. Punya 4 anak, artinya Iya. nambah 1 lagi dari Iya, 3 nambah tadi, satu. Bang. Iya. Semenjak Bang Amin jual telur puyuh ini nambah 1 anak. Iya. Saya dengar-dengar cerita masyarakat juga bahwasanya Bang Amin sempat dari hasil jual telur puyuh ini menguliakan anak. Iya. Artinya anak Bang Amin itu ada yang sarjana. Ada sarjana. Nah, itu yang anak yang keberapa, Bang? Anak yang ketiga, keempat. Oh, anak yang ketiga dan keempat, anak yang bungsu. Artinya yang ketiga dan bungsu. Iya. Kenapa yang pertama dan kedua itu tidak mengambil kuliah ke taman SMA? Sebab ekonomi tidak mencapai. Oh, pada waktu itu Iya. artinya masih keterbatasan ekonomi lah. Iya. Nah, ketika anak Mang Amin yang ketiga dan yang bungsu, Iya. ya mungkin ekonomi Mang Amin dengan penghasilan jual telur puyuh ini bisa menutupi artinya biaya-biaya kuliah anak Mang Amin yang 2 orang ini. Iya. Nah, terus anak Mang Amin ini sudah berkeluarga semua? Sudah. Sudah berkeluarga semua? Iya. Yang tua ada di mana, Mang? Yang tua di Sungai Lilin. Sungai Lilin, daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Iya. Nah, terus yang kedua? Yang kedua di Serijabo. Oh, Serijabo di kampung sendiri. Iya. Terus kerjaannya apa, Mang? Nurutkan suami. Oh, perempuan, Iya, perempuan. perempuan. Ikut suami. Iya. Terus yang ketiga, Mang, yang jelas penjelasan Mang Amin yang 3 ini Guru. guru. Iya. Itu sarjana, Bang, ya? Iya, sarjana. Artinya SPD dia, Bang. Iya. SPD. Terus yang keempat, Yang empat ya pegawai. kerja juga. Iya. Kerja di mana, Bang? Di Palembang. Di Palembang. Hmm. Di mana kerjanya?
Bang. Di bank. Oh, di salah satu bank di Palembang kerjanya. Iya. Artinya yang sarjana juga yang keempat, Mang. Itu perempuan laki-laki. 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 Jadi ada 3 perempuan dan 1 laki-laki yang bungsu tadi, Mang. Iya. Yang kerja di Palembang. Palembang. Terus begini, Mang. Selama 32 tahun Mang Amin kerja, bukan kerja sih, usaha jual telur puyuh. Ini Mang Amin geluti ataupun kemana saja, Mang? Maksud saya jualan ini keliling apa di satu tempat kira-kira? Keliling. Keliling. Iya, pelabuhan dalam. Oh, keliling pasar, Mang. Kalangan. Iya. Jadi pelabuhan dalam daerah Pemulutan. Daerah Pemulutan. Terus? Ke ini Tanjung Serang. Terus Kijang. Kijang Kedokan. SP Padang. SP Padang. SP Padang. Iya. Terus kemana lagi, Mang? Tanjung Lubu. Tanjung Lubu. Iya. Artinya Mang Amin keliling pasar seolah-olah di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, termasuk pasar Kayu Agung yang saat ini Mang Amin sebagai tempat Mang Amin jualan telur puyuh. Iya. Terus penghasilan sehari-hari, Mang. Ini maaf nih, bukan saya menggali ataupun pengen tahu sih sebenarnya. Ya kita pengen guys agar bisa menjadi suatu motivasi lah. Artinya Mang Amin jual telur puyuh saja bisa menguliakan anak sarjana gitu kan. Nah, jadi penghasilan Mang Amin itu untuk sekarang saja, Mang. Itu berapa, Mang, penghasilan Mang Amin sehari itu berapa kilo maksud saya terjual telur itu? Oh, kalau sekarang ini 4 kilo. 4 kilo satu hari, Mang. Iya, kalau dulu lain. Pas waktu anak kuliah dulu, Mang. Iya, kalau dulu banyak. Nyampe berapa kilo sehari, Mang? Sampai berapa itu? Keranjang besar itu. Ada 10 15? Ada mungkin. Lebih kurang seperti itu, Mang. Jadi iya, artinya keranjang besar. kenyang besar dulu, Mang, ya. Bukan kenyang kecil yang Mang bawa sehari-hari sekarang ini, bukan. Iya. Itu luar biasa, Mang. Kalau 15 kilo itu luar biasa. Sekarang 4 kilo Mang Amin habis ya. Sekarang 40. Itu berapa bungkus, Mang? Itu kan di packing, Mang, ya. Dibungkus. Sekitar 42 bungkus. 42 bungkus, Mang. Itu satu bungkus berapa isi, Mang? 8 dengan harga 5.000. 5.000. Artinya Mang Amin bisa jual 4 kilo sehari. Iya. Lumayan dong. Kalau dihitung-hitung keuntungan Mang Amin sehari itu 1 kilo berapa modalnya? 1 kilo. 1 kilo 38. 38.000. 38.000. Ayo lumayan lah. Kalau kita hitung-hitung lumayan, kan. Penghasilan Mang Amin untuk sehari-hari menghidupi keluarga. Artinya Mang Amin kan istri di rumah masih sehat kan? Iya. Terus ada usaha sampingan di rumah selain daripada usaha, maksud saya jual telur puyuh keliling. Ya, telur puyuh itulah. Tidak ada usaha sampingan. Jadi Tidak. sehari-hari untuk makan hanya berharap dari keuntungan jual telur puyuh. Iya. Terus terkait masalah bantuan pemerintah, apakah Mang Amin pernah merasakan bantuan pemerintah? Kan seusia Mang Amin kan usia katakanlah lansia sudah. Patutlah untuk pemerintah memberikan bantuan lansia ataupun raskin atau bantuan-bantuan lain. Kira-kira Mang Amin pernah tidak merasakan dari pemerintah? Sebelum corona memang dapat sekali. Itu bantuan apa, Bang? Iya, bansos. Bantuan sosial ya? Iya. Sekarang tidak lagi. Oh, sekarang semenjak corona Tidak lagi. seharusnya Bang corona itu dapat dong. Iya, tidak lagi. Tidak lagi, tidak menerima bantuan. Tidak. Pas corona tidak menerima bantuan. Tidak. Sebelum corona menerima. Iya. Seharusnya terima dong. Iya. Sebelum aja menerima apalagi corona, pemerintah kan menggencar-gencarkan bantuan untuk korban daripada bukan korban sih, dampak dari COVID-19 kemarin. Iya. Mang Amin tidak tersentuh sama sekali itu. Tidak. Waduh, bagaimana itu pemerintahan kan? Tidak dirasakan, tidak. Jadi Sri Jabo itu kecamatan Sungai Pinang. Iya. Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Iya. Ya mungkin nanti guys, ya mungkin pemirsa Mang Amin ini setelah nanti talkshow di podcast SMS Yoki ini didengar oleh pemerintah setempat dan kita doakan bersama agar Mang Amin ini tersentuh oleh bantuan pemerintah karena layak untuk dibantu. Begitu guys kira-kira. Iya. Jadi Mang Amin kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Mang Amin sebagai pedagang telur puyuh keliling bisa sukses
menguliakan 2 orang anak menjadi sarjana. Ini suatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa untuk melakukannya. Namun Mang Amin dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan ketekunan, dengan cita-cita yang tinggi bisa menguliakan anak 2 orang menjadi sarjana. Itu suatu motivasi guys bagi kita semua. Terus ini Mang Amin, apakah ada suka duka selama perjalanan hidup Mang Amin, mulai dari kerja, dagang, dan terakhir menggeluti dagang sebagai pedagang telur puyuh keliling? Ada nggak suka duka? Sukanya apa ya? Itu dukanya apa? Dukanya mungkin ya saat jualan, mungkin ketika bawa kalangan barang banyak, bawa pulangnya banyak, nggak laku gitu. Ada nggak kira-kira? Tidak. Jadi apa yang ada dukanya gitu? Dukanya telur puyuh itulah. Ya, maksudnya telur puyuh itu pernah nggak laku atau laku sedikit gitu? Pernah lah. Pernah. Tidak banyak. Tidak banyak. Iya. Jadi kebanyakan ada sukanya, keberhasilan seperti itu. Mang Amin tidak terlalu banyak duka yang dialami atau bawa barang ke kalangan nggak laku, itu pasti laku Mang, insya Allah Mang ya. Iya. Terakhir nih Mang Amin kan saya anggap sudah pengalaman dalam bidang kehidupan itu sudah sangat matang sekali. Dengan usia 77 tahun Mang Amin masih keadaan kondisi segar bugar, sehat, tenaga kuat. Kalau ya berpikir kita usia 77 tahun masih bisa keliling pasar itu untuk keliling bawa keranjang menjajakan telur puyuh. Artinya kondisi masih fit. Terus motivasi Mang Amin sebagai orang tua terhadap anak-anak muda guys, apa kira-kira motivasi Mang Amin agar mereka ini ke depan bisa berhasil? Silakan Mang Amin. Beri satu pencerahan Mang. Kalau ingin berhasil itu bagaimana gitu? Kalau saya ini berdagang telur puyuh ini harus tekun, biarpun tidak laku terus. Tidak ngeluh, tidak. Tetap semangat Mang. Tetap semangat. Jadi sabar terus harus kita lakukan. Ketekunan harus kita lakukan. Artinya untuk mencapai suatu keberhasilan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang keras. Nah itu, kira-kira itu Mang ya. Jadi untuk mencapai suatu keberhasilan kita harus pertama satu jujur, tekun, sabar, ulet, dan motivasi yang tinggi untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang jelas doa Mang. Itu doa yang penting. Doa itu harus kita jalankan dalam untuk mencapai suatu keberhasilan, karena kita punya etika tertinggi dalam suatu doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang harus kita lakukan itu. Kira-kira itu Mang ya. Jadi sekali lagi Mang, apa Mang tadi motivasinya? Sabar, tekun, jujur, dan ulet. Oke Mang Amin. Mang Amin, terima kasih atas kehadirannya hari ini, bincang-bincang singkatnya di podcast SMSI. Oke, mungkin lain kesempatan kita akan jumpa kembali di sesi-sesi ataupun kesempatan yang lain. Itu tadi guys, bincang singkat saya bersama Muhammad Amin, seorang bapak-bapak yang berusia 77 tahun, menjual telur puyuh keliling, bisa menguliakan anak sampai sarjana 2 orang. Nah ini suatu motivasi bagi kita semua guys. Kalau kita berkeinginan, pasti ada jalan untuk mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih dan sampai jumpa.